Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riansa Fatskin dan saya di sini akan menjelaskan ringkasan dari materi 1 sampai materi 6. Materi 1, pengertian kewirausahaan. Istilah kewirausahaan berasal dari terjemahan entrepreneurship, yaitu untuk menggambarkan seorang aktor yang memimpin suatu proyek produksi. Secara umum, kewirausahaan diartikan sebagai suatu sikap, jiwa, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna bagi diri dan orang lain. Dengan demikian, wirausaha adalah untuk menciptakan abundant value dengan jalan mengkombinasikan semua sumber daya ekonomi melalui create new and different untuk memenangkan persaingan. Wirausaha adalah seorang yang menemukan gagasan baru dan selalu menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk mencapai keuntungan yang paling tinggi. Orang yang memiliki pandangan yang tidak lazim, orang yang memiliki seni dan keterampilan tertentu dalam menciptakan usaha yang baru. Orang yang dapat melihat cara-cara ekstrim yang mau mengubah sesuatu yang tidak bernilai atau bernilai rendah menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Ciri-ciri wirausahaan sebagai berikut. 1. Percaya diri. 2. Berorientasi pada tugas dan hasil. 3. Keberhasilan mengambil resiko. 4. Kepemimpinan. 5. Keorganisilan. 6. Berorientasi pada masa depan. Perbedaan pengusaha dan entrepreneur. Prinsip entrepreneur, kreativitas, kemampuan mengembangkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Inovasi, kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan masalah dan menemukan peluang. Untuk mengembangkan cara berpikir kreatif dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, memiliki mimpi. Kedua, melatih diri untuk berpikir berbeda. 3. Memiliki waktu untuk berpikir. 4. Biasakan sering berdiskusi. 5. Terus belajar. Inovasi. Inovasi adalah suatu proses yang mengubah ide baru menjadi sesuatu yang baru dan berguna. Sedangkan kemampuan inovatif seorang wirausaha merupakan proses mengubah ide menjadi peluang usaha atau suatu gagasan dan ide-ide yang dapat dijual. Sesuatu yang baru dan berbeda merupakan nilai tambah yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Jenis entrepreneur pertama, necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Appreciative entrepreneur yang cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan. Yang ketiga, innovative entrepreneur, yaitu wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang. Manfaat dari wirausaha. Pertama, menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. 2. Sebagai generator pembangun lingkungan di bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan, dan sebagainya. 3. Berusaha memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya. 4. Berusaha mendidik karyawannya menjadi orang yang mandiri, disiplin, jujur, tekun, dan menghadapi pekerjaan. 5. Memberi contoh kepada orang lain bagaimana kita harus bekerja keras. 6. Hidup secara efisien, tidak berfoya dan boros. Ciri-ciri wirausaha. Pertama, percaya diri, yaitu kepercayaan diri merupakan suatu panduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan. 2. Berorientasi pada tugas dan hasil.
Seorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi. Dari orientasi pada laba, ketekunan dalam ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik, dan berinisiatif. 3. Keberanian mengambil risiko. Wirausaha yang tidak mau mengambil risiko akan sukar memulai dan berinisiatif. 4. Kepemimpinan. Seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. 5. Berorientasi ke masa depan. Orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki perspektif pada masa depan. Ciri-ciri jiwa wirausaha. Yang keenam, kreatif inovatif. Kreatif diartikan sebagai kemampuan mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan dan mencari peluang. 7. Memiliki tenaga dalam. Memiliki tenaga dalam artinya bahwa seorang bisa harus memiliki keuletan, ketabahan, ketekunan, kejujuran, kedisiplinan, ketulusan, keikhlasan, kesopanan, dan keramahan. Cara memasuki dunia usaha. Ada 4 cara yang dapat dilakukan untuk memulai suatu usaha atau memasuki dunia usaha, yaitu pertama, merintis usaha baru atau starting. 2. Memasuki bisnis keluarga. 3. Bekerja sama manajemen atau franchise. 4. Membeli perusahaan orang lain atau bayi. Membentuk dan mendirikan usaha baru starting. Ada 3 bentuk usaha baru yang dapat dirintis. Pertama, perusahaan milik sendiri, yaitu bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh seseorang. 2. Persekutuan atau partnership, yaitu suatu kerjasama 2 orang atau lebih secara bersama-sama menjalankan usaha. 3. Perusahaan berbadan hukum, corporation, yaitu perusahaan yang didirikan atas dasar hukum dengan modal saham. Membeli perusahaan orang lain atau bayi, yaitu dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama dan operasi yang sudah ada. Hal ini dilakukan karena memiliki beberapa keuntungan, di antaranya resiko lebih sedikit, lebih mudah karena perusahaan sudah berjalan, sehingga ada jalinan dengan pelanggan dan termasuk memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang bisa ditawar. Kerjasama manajemen atau franchise, yaitu kerjasama antara entrepreneur franchise dengan perusahaan besar, franchisor atau parent company dalam mengadakan persetujuan untuk menyelenggarakan usaha. Kerjasama ini biasanya dengan dukungan awal seperti pemilihan tempat, rencana bangunan, pembelian peralatan, pola kerja arus, pemilihan karyawan, akuntansi, pembekuan, pencatatan, dan akuntansi. Stasi standar promosi pengendalian kualitas, riset, nasihat hukum, dan sumber-sumber permodalan. Memasuki bisnis keluarga. Bisnis keluarga adalah sebuah perusahaan yang anggota keluarganya secara langsung terlibat dalam kepemilikan dan atau jabatan fungsi. Setiap bisnis keluarga mengembangkan cara tertentu di dalam mengerjakan segala sesuatu dan prioritas tertentu sehingga memberikan keunikan pada tiap perusahaan. Pola perilaku dan kepercayaan yang khusus ini membentuk budaya organisasi perusahaan. Menganalisa peluang usaha, peluang dan risiko usaha. Kedua, faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. 3. Pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. 4. Pengembangan ide kreatif dan inovatif. Syarat-syarat pokok pemanfaatan peluang usaha. Yang pertama, bekerja keras dan positif, mau bertanya dan mendengarkan orang lain, mengakui kesalahan, yakin bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Cara pemanfaatan peluang usaha. Yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilaksanakan. Jangan bergaul pada lingkungan statis yang akan menumpukan pikiran. Senantiasa bertanya pada diri sendiri. Bagaimana saya dapat memiliki usaha yang lebih baik? Bertanya dan mendengarkan dan memperluas pikiran. Peluang.
yaitu analisis kebutuhan pasar atau konsumen. Yang kedua, analisis kebutuhan materi dan produk. Tiga, analisis keberlanjutan usaha ke depannya. 4. Analisis persaingan usaha. 5. Analisis pendapatan dan pengembangan. Sekian dari presentasi ini. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ardiansa Fadrin. Mohon pamit.